Halo semuanya, saya Titi Kamal dan saya berperan sebagai Zalina di film Tabayun. Aku itu tulus cinta sama kamu, termasuk masa lalu kamu. Surga di telapak kaki ibumu. Cintai dan hargai keputusannya. Nah, Zalina ini dia itu seorang ibu tunggal. Dia itu memiliki masa lalu yang kelam dan misterius. Tapi karena suatu hal yang tadinya dia hampir putus asa, akhirnya dia bertekad untuk berjuang mengalahkan traumanya demi anaknya. Jadi dia lakukan apapun untuk membesarkan anaknya gitu. Ya, halo, aku Ilyas Mokhtiar. Jadi Tabayun ini diadaptasi dari novel aku. Memang ya, ini aku angkat sebagai Tabayun ini memang suatu hal cerita yang sangat-sangat penting banget di era-era sekarang. Bahwa sebuah konfirmasi, ketika kita mengkonfirmasi hal yang salah itu memang harus dibenarkan dulu, baru menyimpulkan seperti itu. Dan alhamdulillah nih Kak Titi yang main sebagai Zalina dan aku happy banget. Makasih Ilyas udah ngajakin. Masya Allah banget. Oke. Jadi pribadi aku tuh kalau misalkan memang membuat suatu story, membuat cerita itu, aku pribadi memang harus dilibatkan. Dilibatkan dalam kita diskusi, open diskusi. Jadi memang aku tuh kerjanya Kak Titi ya waktu itu ya. Kita setiap hari chattingan sampai jam 1-2 malam kita untuk membahas cerita. Kita pikirin baik buruknya, gimana bagusnya gitu. Betul. Ya semuanya. Sampai kita pikirin detailnya. Sampai kalau misalkan Kak Titi, Ilyas ini kayaknya gini. Aku juga ngomong sama Kak Titi. Karakter ini nggak mungkin begini. Betul, begini, gitu. Jadi banyak diskusi ya. Banget. Makanya open discussion. Open discuss itu sampai malam-malam, sampai kita punya note kadang-kadang chat tuh sampai harus panjang kita panjang banget. Panjang banget. Terus akhirnya ya udah alhamdulillah dengan tim yang open discuss juga. Terus habis itu kita ketika ada suatu karakter yang kita harus buat Tabayun ini film serelate mungkin gitu. Iya, Kita nggak bisa yang kita buat yang tanpa relate. Jadi ketika misalkan ada yang mengganjal, pasti ini kayaknya harus digodok nih. Wah ini temanya apa nih? Jadi memang makanya aku bilang Tabayun ini memang film yang berdasarkan tentang mengkonfirmasi seseorang, tapi nanti dalam filmnya tuh banyak banget. Ada sisi fatherless-nya ya. Iya, ada sisi cinta sendirian, bertepuk sebelah tangan, ada sisi minder karena keadaan yang mungkin dia ngerasa nggak setara dengan laki-laki yang suka sama dia. Gitu. Betul. Nah, tapi ini bagus banget sih kata-kata Tabayun ini, apalagi di zaman sekarang ya, yang kayaknya jendela informasinya sangat luas, yang kita nggak pernah tahu nih abu-abu banget mana yang benar, mana yang salah. Betul. Misalnya kita ngelihat seseorang cuma diberitain sama temen, udah main percaya aja tanpa mengkonfirmasi kebenarannya ke orang itu. Jadi kadang tuh jadi campur, ada hoax, ada bahkan bisa fitnah juga, bisa jadi fakta juga. Jadi kata-kata Tabayun ini benar-benar harus banget disebar. Orang mengerti lah, harus mengerti banget kayak apa-apa kita harus biasa bertabayun, mengkonfirmasi kebenarannya dulu. Betul. Apalagi Tabayun ini kalau misalnya boleh sedikit cerita tuh sebenarnya aku tuh memang ada banyak banget yang nanya sama aku, Kak ini Tabayun bakal kisah nyata Kak Ilyas gak sih? Ini gak sih? Gitu. Itu banyak banget yang nanya sama aku. Nah itu gimana ya? Ilyas coba cerita. Sebenarnya Tabayun ini tuh rasanya yang kisah nyata, tapi untuk tematik, untuk storytelnya di dalam film itu enggak gitu. Jadi memang pastilah setiap orang tuh pasti pernah lah di setiap hidup orang tuh kita pernah difitnah lah, dijudge lah. Itu yakin setiap orang pasti pernah gitu loh. Dan disitulah sebenarnya saya mendeliver sebuah rasa Tabayun itu ke dalam suatu cerita supaya ini loh orang kalau misalnya mendengar konfirmasi, mendengar berita ya tolong itu Tabayun dulu gitu kan. Baru nanti kalau misalnya udah Tabayun, oh ternyata kita bisa menyimpulkan lah gitu loh. Nah di sini sebenarnya aku bener-bener rasanya dari rasa difitnah tuh nggak enak banget gitu loh. Jadi aku konfirmasi dalam suatu novel ini. Gitu. Mudah-mudahan aja ya nanti hasilnya ya. Amin. Sampai ke masyarakat message-nya. Awalnya sih kayak gugup juga, kayak aku nanya ke produsernya kan Mas Roni. Mas serius nih lawan main aku Ibrahim, jauh banget loh, berapa belas tahun sih bedanya? Iya pokoknya gitu deh umur ya. Aku kayak bingung gitu, terus aku nggak pede gitu kan. Enggak, tenang aja, cocok gitu. Ya tapi ternyata seiring dengan kita ngobrol-ngobrol, kita sering latihan, kita sering ketemu, ternyata nyambung juga gitu. Jadi ya enak sih gitu. Kadang pada saat rohnya Zalina masuk,
Aduh, gampang terharu nih kalau ngebahas Zalina. Maksudnya Iya. kadang kalau lagi Rosalinanya masuk, lagi aku menyendiri, aku ada suatu ruangan di rumah yang nggak boleh diganggu sama keluarga aku. Ada satu tempat studio yang emang kalau lagi pendalaman tuh nggak boleh ada yang ini masuk gitu. Karena aku lagi memanggil berdiskusi karakternya. sama Zalina. Iya, berdiskusi, dan kadang aku jadi kalau aku balik tuh jadi suka kalau Zalina lagi masuk di badan aku tuh aku ngerasa aku kok iri banget gitu, kayak istilahnya tuh isi hatinya Zalina tuh lagi ngomong, seandainya saya juga punya seseorang yang bisa menyayangi anak saya dengan tulus gitu, yang bisa menyayangi Arka dengan tulus dan nggak cuma sayang sama saya aja tapi sama anak saya gitu. Kayak gitu-gitu kadang suka ada keluar pikiran-pikiran kayak gitu. Kalau misalnya lagi ngelihat si Titi dan keluarga. Kadang gitu kok. Kadang kalau aku pendalaman karakter emang aku keluar dulu kan dari Titi. Aku masukin iya, Zalina gitu. Terus aku ngelihat kayak gitu. Tapi kan ini ceritanya complicated ya, nggak hanya soal ibu dan anak, tapi ada cinta perjuangan masa lalu dengan si Arlo. Belum lagi Arum. Nah, belum lagi yang siapa? Naysila. Yang keluarganya dari Arlo tuh masih lihat. Ibu Jenny. Ibu Samira. Bu Samira. Nah, Iya. itu aja udah nyebelin banget. Nyebelin banget. Iya. Baca Bu Samira. Untuk menciptakan itu semua yang complicated dalam sebuah kehidupan dan menjadi seorang Zalina, nah itu yang pengen tahu kan. Maksudnya nggak cuma ibu dan anak, tapi ini ada kisah cinta. Iya, ini campur aduk ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian lihat trailernya, ini nggak cuma sedih-sedih sih. Iya. Emang ada ibu Tejo, Ibu Tejo, terus habis itu teman kantor. Mbak Ozi, ya? Mbak Ozi yang rumpi di kantor gitu, yang tidak bertabayun ya, ngerumpi gitu. Ya, Terus ada pokoknya dia Arum. ceritanya real life lah ya. Iya, Real life Arum banget. itu ternyata tuh setelah banyak nobar banyak tim Arum ya daripada tim Zalina ya. Kan Arum nih kayak dia tuh dengan terjebak friendzone gitu. Dia berteman, dia suka sama Arlo tapi dia cinta sendirian selama bertahun-tahun gitu. Dan itu juga beda lagi kan. Itu punya kesedihan sendiri gitu. Jadi di sini campur aduk sih. Ada Arka dengan dia fatherless, Arlonya juga fatherless. Arlo fatherless juga. Ibu Samira karena complicated dia masa lalunya. dihianati Iya. gitu kan. Terus jadi dia lebih protektif sama anak tunggal satu-satunya. Jadi campur-campur. Kayak nanti tuh ada juga pergulatan antara misalnya nggak direstui tuh tetap nekat ikutin kata hati atau yaudah manut aja sama restu orang tua. Jadi nih Iya loh. campur-campur gitu. Itu banyak tuh dialamin tuh ya. Iya gitu. Kadang kalau misalnya aku tanya, kalau emang kamu nggak direstui, terus gimana? Kamu nyerah aja atau kamu fight terus sampai direstuin? Ikutin kata hati atau restu orang tua? Nah, kalau kalian gimana? Ya. juga sih. Gimana kalau misalnya nggak direstui ya gitu? Kalau kita beruntung kalau kita direstui dan memang kita juga cinta gitu. Apalagi cowok tuh ya. Cowok tuh problemnya di situ tuh pasti cowok. Nah, kalau kalian gimana? Kalau perjuangan Kalau ya. patut diperjuangkan Perjuangan ya. ya. Karena sebenarnya laki-laki itu kalau dia udah cinta, satu dunia dilawan ya. pengalaman pribadi Sampai planet pun juga ya taklukin ya. Jadi kalau memang dia nggak mau dan dia nggak effort, artinya memang dia nggak Iya, betul. gitu sih. Makanya kalau misalnya dibilang cowok nggak ada effort itu bohong sebenarnya. Berarti emang Berarti karena nggak dia niat. Kalau aku pribadi dari awal jujur ya, aku mau buat Tabayun ini, aku create, terus habis itu aku juga deket sama kakaknya Kak Titi kan, Kak Emil. Aku melihat kok Zalina sih gitu loh. Jadi padahal tapi dalam hati aku juga melihat bahwa Kak Titi tuh benar-benar kayak ibaratkan kalau misalnya kita lihat ya Kak Titi di pandangan aku ya gitu kan, punya keluarga yang sempurna gitu loh, anak lucu-lucu, suami juga luar biasa gitu kan. Dan sedangkan Zalina tuh di sisi-sisi yang benar-benar paling bawahnya gitu. Tapi satu hal yang menurut aku kalau misalnya pribadi aku yang menciptakan karakter Zalina ini, satu hal yang dimiripin Kak Titi yaitu adalah sisi sensitivitasnya dan sisi hatinya yang benar-benar yang gampang tersentuh Zalina gampang itu. cengeng ya. Gampang cengeng, itu Gampang Zalina. cengeng.
aku bayangan aku Zelina karena gampang tersentuh karena semuanya dilakuin pakai hati. Dia melakukan segala hal, dia melakukan mencari masa depan, semuanya pakai hati dan tulus. Dia gitu. tuh kalau udah punya satu Kemauan. prinsip, punya kemauan dikejar banget. Betul, nah itu pas dah. Itu Kak Titi Ambisius. sama Zelina itu. Dan jadi disitulah yang match di situ dan akhirnya aku udah ini Kak Titi. Aku udah debat akhirnya aku waktu itu sempat main ke rumah Kak Titi kan. Aku bilang, ini loh Kak Titi, aku punya cita gini loh Kak Titi. Gini loh Kak Titi, gini Kak Titi. Oh gitu ya, iya gini-gini. Akhirnya udah. Terus kalau masalah peran cowoknya, aku sih let it flow ya. Karena pada dasarnya emang yang penting kalau aku lihat bisa match sama Kak Titi dan kebetulan Ohim juga tinggi kan. Ohim juga tinggi, match sama Kak Titi dan pas aku lihat di frame wih, sweet Bagus juga. sih. Ohim Sweet. bagus di Iya, situ sweet ya. kan. Ha. Jadi sweet tinggi sama-sama tinggi. Terus abaligo banyak lah adegan-adegan mungkin di trailer yang adegan payung dan Gemes lain-lain ya. gemes gitu. Ha. Dapat romance-nya. Cuma balik lagi di sini aku melihat bahwa semua pemain-pemain di Tabayun ini emang udah pas banget dan chemistry-nya juga luar biasa. Naysila juga bagus banget. Naysila juga luar biasa banget. Itu juga di tengah-tengah tuh Kak Titi. Di tengah-tengah juga. Awalnya di versi novelnya aku malah justru itu peran cowoknya 2. Oh. Iya di novelnya tuh. Ini Jadi di novelnya. di novelnya dua. enggak waktu awal novel versi Awalnya. awal gitu kan. Cuman aku pikir-pikir kayaknya gue pengen bedain deh gitu. Yang versi ceweknya aja deh yang 2. Oh. Nah pas waktu itu aku diskus sama Kak Emil kan. Iya. Kak Emil diskus sama tim juga. Boleh nih dibikin ini peran ceweknya. Akhirnya terciptalah itu si Aku. Itu sering banget aku juga mendengar dari keluhan juga kan. Dari orang-orang yang menulis novel juga di Indonesia. Dan itulah yang aku jaga. Jadi aku baru pertama kali berkecimpung dalam novel dan akhirnya first novel juga. Dan akhirnya juga di launchingin film. Disitulah yang mau aku jaga tentang kredibilitas sebuah perasaan dalam novel ya. Jadi ketika misalkan aku kerjasama sama seseorang dalam novel gitu, dalam artian kan banyak ya beberapa mungkin part kerjasama tuh beda-beda ya. Ya udah, aku deliver novelnya ya, udah habis itu jual putus misalnya gitu kan. Itu kan selalu banyak ya seperti itu kan. Cuman kalau di sini kalau aku pribadi aku pengen in charge ya, aku memasukkan suatu energi karena bayangan yang orang menciptakan karakter awal kan pasti akan kerasa energinya. Sampai akhir pun sampai dibuat film, mau dibuat series pasti akan terasa. Dan di situ yang aku jagain, yang aku cari psikologinya, aku juga riset beberapa orang, bahkan menciptakan satu karakter Zelina itu satu benar-benar complicated banget. Aku sampai riset ada beberapa komen-komen orang, sampai aku satu kepoin juga loh. Ini fun fact ya, aku sampai kepoin loh, ada salah satu juga misalkan dari followers aku misalkan, dia ternyata misalkan, maaf kak, aku lagi kesusahan, bla 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 buat anak sakit gini-gini. Kadang-kadang kan banyak tuh, kita kan menerima orang minta sumbangan atau apa kan. Kadang kalau aku lagi keluar iseng ya, aku keluar itu. Aku buka profilnya, aku iseng ke bawah, aku scroll. Kehidupannya gimana sih gini. Itu tuh menciptakan karakter Zelina itu, se-complicated itu. Terus aku belajar dari sisi lainnya juga, dari oh Zelina kira-kira introvert gak ya? Oh Zelina kira-kira extrovert gak ya? Oh kira-kira Zelina ini minder gak ya? Oh kira-kira gini gak ya Zelina? Jadi semua complicated itu aku masukin, jadi rasanya, jadi ketika aku mendeliver suatu karakter itu, misalkan aku udah deliver ke Kak Titi ini ada Zelina gini. Jadi aku udah siap tentang apapun di dalam Zelina itu. Bahkan kayak aku harus punya track dasar yang dimana Zelina dari kecil sampai besar tuh aku harus tahu. Jadi semuanya tuh psikologinya aku menjelaskan ke pemain, aku menjelaskan orang yang aku pengen main dalam cerita aku tuh udah lengkap gitu. Jadi nggak ada pertanyaan lagi seperti itu.